Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sarah Adelia Putri dari kelas Manajemen 24C dengan nomor NIM 24601063. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang masalah yang terjadi dalam ekonomi. Adapun poin-poin yang akan kita bahas dalam materi ini adalah: pertama, pengertian ekonomi klasik; kedua, ciri-ciri ekonomi klasik; ketiga, masalah dalam ekonomi klasik; keempat, ekonomi modern; dan terakhir, masalah dalam ekonomi modern. Sebelum masuk ke pembahasan tersebut, apakah teman-teman sudah tahu apa sih itu ekonomi? Ekonomi merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang berperan dalam mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Seiring perkembangan zaman, sistem ekonomi mengalami perubahan yang signifikan. Dalam sejarah pemikiran ekonomi, terdapat dua pendekatan utama yang berpengaruh, yaitu ekonomi klasik dan ekonomi modern. Ekonomi klasik adalah aliran modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Pemikir dan pengembang utama aliran ini diantaranya Adam Smith, Jean-Baptiste Say, David Ricardo, Thomas Malthus, dan John Stuart Mill. Ekonomi klasik berkembang pada abad ke-18 dan menekankan prinsip pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah. Adapun ciri-ciri ekonomi klasik yang membedakannya dengan pemikiran aliran ekonomi lain diantaranya adalah laissez-faire. Dasar sistem ekonomi adalah sistem bebas berusaha. Jadi, dianggap perekonomian mempunyai kemampuan untuk kembali ke posisi seimbang secara otomatis. Misalnya, si A membuka toko kue dan si B membuka bengkel. Mereka bersaing sehat, bebas menentukan harga dan cara promosi. Pasar bebas. Dalam kondisi pasar bebas, maka akan terjadi full employment atau kesempatan kerja penuh, alias tidak adanya pengangguran. Karena semua orang bebas berusaha, mereka bisa menyesuaikan harga dan layanan sesuai permintaan pasar, mempekerjakan orang lain, meningkatkan pendapatan mereka sendiri. Pemerintah tidak ikut campur. Peran pemerintah sebatas masalah penegak hukum, menjaga keamanan, serta pembangunan infrastruktur tidak ikut campur. Pelaku ekonomi punya andil. Harga barang ditentukan oleh produsen dan konsumen. Upah fleksibel. Tingkat upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Upah akan turun jika tenaga kerja berlebih. Begitupun sebaliknya, upah naik jika ada kekurangan tenaga kerja. Menurut ekonom masa klasik, dikemukakan bahwa permasalahan ekonomi merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah ekonomi. Secara bahasa, istilah produksi berasal dari bahasa Inggris yaitu to produce, yang artinya menghasilkan. Namun secara luas, produksi diartikan sebagai suatu kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dalam masalah produksi ini, tentu saja produsen harus mengetahui produk apa saja yang dibutuhkan konsumen. Jangan sampai produsen menjual produk yang tidak laku di pasaran. Selain itu, produsen juga harus mampu memperhitungkan seberapa banyak jumlah barang dan jasa yang harus diproduksi. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Jika persediaan terlalu sedikit, resiko persediaan akan semakin besar dan dapat menunda keuntungan bagi perusahaan. Misalnya, ada sebuah bot minuman kekinian di depan sekolah. Bot minuman ini selalu dipenuhi oleh pelanggan anak-anak sekolah. Tapi karena kurang memperkirakan permintaan, stok susu utamanya habis di tengah jam ramai. Dan peluang keuntungan besar pun menguap begitu saja karena kurangnya stok. Jadi, penting bagi produsen untuk menyesuaikan produksi dengan permintaan pasar. Sebaliknya, jika persediaan terlalu banyak, maka resiko kerusakan barang akan meningkat disertai dengan tingginya biaya operasional, biaya penyimpanan, dan lain-lain.
Contohnya, Ibu Rina memproduksi terlalu banyak roti panggang dan berharap banyak pembeli. Sayangnya, permintaan tidak seperti yang diperkirakan. Biaya produksi tinggi, barang menumpuk, dan akhirnya terbuang. Jadi, produsen perlu pintar-pintar memperkirakan jumlah produksi agar tak merugi. Distribusi merupakan kegiatan menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang atau organisasi yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Melalui distribusi, produsen dapat memastikan apakah produk dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan manusia dan juga kepuasan. Banyak faktor yang mempengaruhi besar kecilnya konsumsi seseorang, antara lain pendapatan, selera, harga barang dan jasa, tingkat pendidikan, adat istiadat dan kebiasaan, jenis kelamin, dan jumlah keluarga. Misalnya, ketika kita menginginkan banyak hal seperti makanan, barang, hiburan, namun uang, waktu, dan tenaga kita terbatas. Nah, inilah inti dari masalah ekonomi. Kita harus membuat pilihan yang terbaik. Belajar memilih dengan bijak adalah cara kita menyelesaikan masalah ekonomi sehari-hari. Ekonomi modern adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada penggunaan teknologi canggih, efisiensi produksi, pasar global, dan inovasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Ciri utama ekonomi modern adalah interkonektivitas antar negara yang tinggi, di mana barang, jasa, dan modal bergerak melintasi batas-batas negara dengan mudah. Adapun karakteristik ekonomi modern, yaitu penggunaan teknologi canggih, globalisasi, dominasi sektor jasa, inovasi dan kreatif, ekonomi berbasis pasar, dan kesadaran terhadap keberlanjutan. Masalah ekonomi modern adalah masalah yang muncul ketika terjadi keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang kian beragam. Masalah pokok ekonomi modern terdiri atas 3 hal, di antaranya what. Masalah pokok ekonomi modern mencakup apa yang akan diproduksi. How. Permasalahan ekonomi modern tentang bagaimana cara memproduksi. Permasalahan untuk siapa barang atau jasa diproduksi.